Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ikadep Merake Suputra, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Selua Saraswati Selat yang akan membawakan materi menganalisis struktur teks cerita sejarah dengan model Discovery Learning. Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, semangat sekali ya. Baik, untuk hari ini ya, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, memohon keselamatan agar diberikan keselamatan dalam kegiatan proses belajar mengajar nanti ya. Untuk doa, silakan ketua kelas memimpin doa. Pada asal menganjali umat kau itu. Om Swastiastu. Doa mulai. Selesai. Baik, silakan untuk duduk kembali nih. Selanjutnya ya, setelah doa ya, Bapak akan absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk? Coba ketua kelas. Siapa yang tidak masuk temannya? Jovita. Absen nomor berapa ya? 16. Kemudian siapa lagi? Wahyu Yudiarta. Absen berapa? 8 ya. Kemudian 2 orang. Jovita kemana Jovita? Sakit. Kemudian Wahyu Yudiarta? Sakit. 2 orang yang tidak masuk ya? Ya, mohon kepada seluruh siswa jaga kondisi kesehatan kalian di rumah, jangan sampai nanti kalian sakit ya, begitu saja ya. Jaga kondisi kesehatan kalian tuh ya. Baik, untuk hari ini ya kita lanjut. Sebelum juga pembelajaran kita mulai juga alangkah baiknya kita cek dulu. Ya, mungkin di sini saya lihat, Bapak lihat bangkunya sudah bagus, tetapi kebersihannya mungkin ya. Bagi tempat duduknya yang mungkin agak mengsong itu, silakan diperbaiki. Ya, silakan perbaiki tempat duduknya karena dalam kegiatan belajar mengajar, kalau kalian tempat duduk, meja bagus, rapi, ya, nanti kegiatan proses belajar akan berjalan dengan baik. Ya. Perhatikan gambar yang ada di depan. Ya. Siapakah nama tokoh yang ada di depan? Insinyur Soekarno. Ya. Tokoh yang ada di depan Insinyur Soekarno. Siapa itu Insinyur Soekarno? Siapa yang bisa coba angkat tangannya? Bintang? Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus pahlawan proklamator Indonesia. Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus sebagai pahlawan proklamator. Ada yang lain? Yang pendapatan lain? Ya, Kusuma. Soekarno adalah anak dari Ayu Nyoman Rai dan Soekarno merupakan anak dari Ide Ayu Nyoman Rai, berarti orang Bali ya? Ibunya Soekarno orang Bali ya? Kemudian bapaknya Suekemi Sosio Diharjo ya? Ya baik, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Widi Artamu. Ya, silakan. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu 1945 hingga 1967. Ya, Soekarno merupakan presiden, ya presiden pertama Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1967. Ya, nah itulah dari Soekarno. Dari gambar di depan, mungkin kalian dapat mengamati tentang kejadian yang sudah lewat, ya presiden yang pernah menjabat pada waktu itu ya, presiden pertama yaitu tentang Soekarno. Jadi ini merupakan peristiwa yang terjadi pada
masa lalu. Ya, ini merupakan juga sejarah. Ya, sudah ya. Jadi manfaat ya, manfaat ya. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa kita belajar mempelajari tentang kejadian yang terjadi pada masa lalu. Ya, yang berupa sejarah itu banyak manfaat yang kalian dapatkan. Ya, salah satunya apa saja? Ya, Sri Merta. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Oke. kepada saya. Apa sih manfaat dari kita mempelajari sejarah? Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia, baik sejarah tentang kemerdekaan, kerajaan ataupun sebagainya. Di mana di sana kita dapat bercermin dan mencontoh perilaku-perilaku baik dari orang-orang di masa lampau. Ya, jadi manfaatnya bisa mengetahui tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian bisa kalian bercermin, ya, bercermin istilahnya kalian bisa mengambil sikap mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti itu. Kalau Bapak simpulkan, ya. Baik, kita lanjut selanjutnya, kita lanjut tentang materi, ya. Mungkin bisa kalian lihat di depan, motivasi kalian belajar. Belajar adalah proses seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Itu motivasi kalian untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini yaitu tentang menganalisis struktur teks cerita sejarah. Itu tujuannya adalah sana menganalisis struktur teks cerita sejarah. Adapun metode yang Bapak berikan nanti yaitu tentang metode diskusi, ceramah, metode diskusi, tanya jawab. Kemudian model pembelajarannya yaitu tentang discovery learning. Ya. Kemudian sekarang coba keluarkan HP-nya. Ya. Setelah keluarkan HP-nya, buka LMS, kerjakan soal pretest yang ada pada LMS kalian. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya. Jadi itu soal pretest yang mungkin kalian bisa jawab. Nanti bisa tentukan berapa kalian dapat nilai. Ya. Perhatikan video yang ada di depan. Asal mula Selat Bali. Pada zaman dahulu, Pulau Bali ternyata masih menyatu dengan Pulau Jawa. Baik ya, minggu lalu kan sudah kita mempelajari tentang materi tentang teks sejarah, teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah, kemudian ciri-cirinya, kemudian nilai yang terkandung di dalamnya, sudah kita pelajari minggu lalu ya. Baik, sekarang sesuai dengan contoh video cerita sejarah tadi tentang asal-usul Selat Bali ya. Mungkin dari video tersebut ada yang mungkin ditanyakan ya. Kenapa yang terkandung dalam video tersebut? Tentang apa? Materi tentang apa? Tentang cerita sejarah tentang asal-usul Selat Bali ya. Sudah baik untuk hari ini ya. Jadi sesuai dengan video yang Bapak tadi putarkan di depan, ya. Hari ini akan kalian mengerjakan sesuai dengan tujuannya menganalisis struktur teks cerita sejarah. Jadi untuk hari ini silakan kalian membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok jumlahnya karena di sini ada 31 orang ya, kita bagi menjadi 6 kelompok. Silakan untuk membuat kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, silakan kalian sekarang tentukan, pilih di antara temannya siapa yang menjadi ketua kelompok. Ya. Kemudian setelah tentukan ketua kelompoknya, Bapak sekarang akan bagikan LKS, lembar kerja siswa. Ini. Silakan kalian kerjakan lembar kegiatan siswa ini sesuai dengan materi
teks cerita sejarah yang berjudul Asal-usul Selat Bali. Mungkin teksnya mungkin sudah ada di sana. Ya. Kemudian silakan dibaca. Setelah dibaca, kalian tentukan struktur teks cerita asal-usul Selat Bali tersebut. Ya. Kemudian juga tentukan kutipan dalam teks tersebut. Silahkan kerjakan. Ya. Pak berikan waktu 10 menit. Bapak minta di setiap kelompok, di masing-masing kelompok semua aktif. Tidak ada yang bengong, tetapi Pak berharap semua terlibat atau mengerjakan kegiatan ini ya. Sudah baik karena sudah waktunya. Jadi kegiatan kerja diskusi kelompok sudah kalian lakukan, sudah selesai. Sekarang adalah untuk mempresentasikan pekerjaan kelompok di depan kelas. Ya. Yang hari ini siapa yang pertama berani tampil ke depan? Ya, Sri Merta. Silakan Sri Merta. Waktunya, karena waktunya terbatas ya. Pak berikan waktu 6 menit. Ya. Kemudian kelompok lain bertanya. Ya. Silakan. Saya berikan waktu 6 menit untuk presentasi ya. Silakan, sudah masuk. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama kami ucapkan mengenalkan. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kadek Sri Mulyasari, absen 22. Saya Maila Saswan, absen 1. Saya Kadek Satya Wandari, absen 21. Nama saya sudah dikenalkan, tidak kita. Jadi di sini kita akan mempresentasikan terkait dengan menganalisis struktur dari teks cerita asal-usul Selat Bali. Di sini sudah tertera di mana ceritanya yaitu asal-usul Selat Bali. Jadi kita akan langsung mempresentasikannya. Kasih mic-nya. Saya akan bacakan. Yang pertama strukturnya yaitu orientasi, yaitu pengenalan cerita. Kutipan novel sejarahnya yaitu dikisahkan pada saat itu Pulau Jawa dan Bali masih menyatu. Di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang brahmana yang bernama Siti Mantra yang terkenal dengan kesaktiannya. Saya Widi menghadiahkannya harta benda dan seorang istri yang cantik. Sesudah bertahun-tahun menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Mane Angkran. Dia tumbuh sebagai pemuda gagah dan tampan. Keterangan yang dapat kita tarik dari kutipan novel tersebut adalah pada bagian ini penulis menyajikan tentang penjelasan latar cerita dan situasi yang akan diceritakan yaitu pada masa Kerajaan Daha hiduplah seorang brahmana yang bernama Siti Mantra. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Kutipan novel sejarahnya adalah meskipun Mane Angkran seseorang pemuda yang gagah dan pandai, namun dia mempunyai sifat yang kurang baik, yaitu dia suka berjudi. Dia sering kalah sehingga terpaksa menghabiskan harta orang tuanya dan berhutang pada orang lain. Karena tidak dapat membayar hutangnya, Mane Angkran meminta bantuan ayahnya Siti Mantra berpuasa dan berdoa untuk memohon pertolongan dari dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara yang menyuruhnya pergi ke Gunung Agung. Keterangan dalam cerita tersebut adalah pada bagian ini penulis menjanjikan peristiwa Mane Angkran yang suka berjudi dan menghabiskan harta orang tuanya serta banyak hutang judi. Inilah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan. Dalam cerita selanjutnya, di sini tokoh utama Siti Mantra mulai menghadapi banyak masalah, di mana peristiwanya mulai muncul atau permasalahannya mulai muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi macam membuat garis yang memisahkan dia dan anaknya. Sekarang tempat itu menjadi Selat Bali yang membedakan Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Selanjutnya, pada bagian akhir novel, penulis memberikan pernyataan tentang semua peristiwa yang terjadi dengan kalimat menyebut kata pula yang ini disebut Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali. Ya bisa.
Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Satu pertanyaan karena waktunya terbatas ya. Jadi saya minta satu pertanyaan. Silakan Bintang. Singkat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya. Jadi menurut kalian bagaimana sifat dari manik angkara? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut kami sifat dari manik angkara yaitu memiliki sikap yang gagah dan berani, tetapi memiliki sifat buruk yaitu suka berjudi dan menghamburkan uang serta tidak belajar dari kesalahannya. Sekian, terima kasih. Dapat diterima? Baik. Tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami tadi. Akhir kata kami ucapkan salam satu. Oh, santi. Silakan duduk kembali ya. Jadi kesempatan untuk yang bisa presentasi hari ini hanya 2 orang karena waktu 2 kelompok karena waktunya terbatas. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan cerita teks sejarah asal usul Selat Bali di sini, yaitu ya, kita sebagai anak mestinya kita harus turut taat dan patuh terhadap orang tua, perintah orang tua. Sudah ya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini tentang cerita teks sejarah yang seperti yang mungkin kalian sudah ketahui bersama, yang dimaksud dengan teks cerita sejarah adalah sebuah cerita atau kejadian yang terjadi pada masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang mempunyai nilai sejarah, itu yang dimaksud dengan cerita sejarah. Banyak manfaat yang kalian dapatkan dengan mempelajari tentang teks sejarah. Salah satunya dapat menambah pengetahuan, kemudian dapat memahami tentang kejadian yang terjadi pada masa lalu, kemudian kalian dapat mengambil hikmah yang terbaik dari sejarah tersebut. Ya, seperti itu ya. Sudah? Itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya coba kalian buka LMS-nya. Mungkin di LMS ada soal post test. Ya, silahkan kerjakan. Ya, saya berikan waktu 3 menit. Silahkan buka LMS-nya. Jawab soal yang sudah ada. Sudah ya? Baik, kalian sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Namun sebelumnya ya, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa yang di sini perlu ditanyakan. Ya. Ya, materi apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Lihat depan. Tentang teks sejarah. Manfaat apa yang kamu peroleh setelah mempelajari materi hari ini? Ya, bisa mengidentifikasi struktur sejarah. Kemudian ada lagi? Bisa kerjasama dengan kelompok. Dapat menambah pengetahuan tentang kejadian yang terjadi pada masa lalu. Ya. Kemudian sikap positif apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Positif? Bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya. Ya, bisa bertukar pendapat dan lain sebagainya. Ya, sudah. Nah, itu mungkin refleksi pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita sejarah. Ya, kita nanti bisa bertemu di minggu yang akan datang, yaitu materi tentang menemukan nilai dalam sebuah teks sejarah. Ya, jadi sekian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Apabila dalam kegiatan pembelajaran ada kata, ucapan, kalimat yang tidak berkenan di adik-adik semuanya, Bapak mohon maaf. Untuk akhir kata, Bapak tutup dengan para mesanti. Ya, silakan tua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Pramu Santi kau izin. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Mas Engge.
Baik, terima kasih.